Materi yang selanjutnya di kelompok kita, yakni kelompok 2 dari PB 2.1, yaitu pembangunan desa berbasis data SDGs desa. Ini akan disampaikan oleh pangeran kelompok 2. Ya, kelompok 2 punya pangeran dong. Kita punya pangeran, teman-teman. Kelompok 2 punya pangeran, tenang. Ada bidadari juga dari kelompok 2. Iya. Kelompok 1 Nah, sultan ya. Kelompok 1 ada? Sultan. Karena ini masih semangat semua, masih pagi ya, masih pagi-pagi banget. Jadi masih pada semangat, tidak perlu ada refreshing lagi. Nanti sebentar kalau sudah muak ya, karena sebentar lagi kita akan praktek, teman-teman. Laptop semuanya dibuka ya, karena sebentar lagi kita akan praktek. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak, kita akan lagi banyak meniru ya, meniru sesuatu yang mungkin Bapak-Bapak juga sudah tahu, tapi saya belum tahu. Pusing saya lihat data. Nah, untuk mempersingkat waktu, dari teman-teman di sini ada kelompok 2 sudah kenal kan? Semuanya udah kenal kan? Teman-teman kelompok 2? Pangeran dan Putri dari kelompok 2. Nah, nanti penjelasan pertama akan disampaikan oleh Pangeran kelompok 2, namanya Pak Ismin. Dan sorry. Ismin ya? Ya Allah, terlalu ganteng masalahnya. Pak Ismin, disampaikan oleh Pak Ismin. Nanti penegasannya akan disampaikan oleh Pak Sulisi. Pak Sul aja deh. Pak Sul. Nah, Pak Sul. Masih semangat kan? Oh ini pada tegang semua? Enggak kan? Bapaknya kok nggak senyum? Masih tegang. Saya masih tegang. Oh masih tegang. Tapi senyum dong, senyum. Biar kalau senyum saya juga semangat loh. Berarti ini masih semangat kan? Semangat. Oke, langsung saja saya nggak panggil Bapak deh, Pangeran aja. Pangeran kelompok 2 berdiri untuk menyampaikan materinya. Bukan aku dulu, sekali lagi. Pangeran kali ngelah. Pangeran. Baik, terima kasih. Karena tadi sudah dipanggil Pangeran, ya, sebaiknya saya panggil Putri gitu. Sebenarnya saya nggak mau dipanggil Pangeran. Besarnya. Baik, terima kasih. Ini akan menyampaikan materi PB 2.1, yaitu pembangunan desa berbasis data SDGs desa. Ini yang pertama adalah metodologi pembelajaran, ya. Yang pertama pembelajaran ini dilakukan secara tutorial nanti, kemudian diskusi dan kajian kelompok dan refleksi. Nah, untuk media pembelajaran nanti kita menggunakan LCD, proyektor, laptop dengan kertas plano. Waktu yang kita gunakan untuk kegiatan pelatihan ini adalah 5 jam pelajaran ya, 5 jam pelajaran atau 225 menit. Nah, terus. Nih. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam ke materi 2.1 ini, yang perlu kita sampaikan di sini adalah yang pertama kaitan hubungan dengan materi sebelumnya gitu. Kaitan materi dengan sebelumnya yaitu pembangunan desa berbasis data SDGs desa, yaitu pada citra diri pendamping desa. Mohon izin rekan-rekan, saya panggil rekan-rekan ya, lebih enaknya saya panggil rekan-rekan gitu. Mohon izin rekan-rekan, bisa nggak bantu apa sih kaitannya antara materi diri pendamping desa dan pembangunan desa berbasis data SDGs? Karena ini penting sebelum kita mau masukinya, takut nanti kita salah arah gitu, salah persepsi. Silakan dari kiri saya atau dari depan saya dulu nih. Ada yang mengajukan? Wah, kalau nggak ditunjuk masih malu-malu gitu. Nah, ini yang agak malu-malu saya. Saya minta tolong rekan saya Pangeran yang satu ini. Silakan Pak. Apanya Pak? Ya. Saya masih bingung mau ngomong apa. Tapi terima kasih sudah diberikan kesempatan. Hubungan antara citra diri pendamping dengan
pembangunan universitas ini gimana ya? Kalau kemarin kita bicara lebih banyak kepada kendaraan diri kita melihat ini, pada poin ini mungkin kita melihat bahwa sejauh mana saya bisa mengakses data, terutama data-data yang akan digunakan untuk pembangunan desa. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih, mantap sekali. Sekarang minta satu lagi dari kelompok sebelah kanan saya. Silakan Ibu. Enggak, Bu. Iya, Bu Alfi. Hubungannya materi yang sekarang kita sampaikan dengan materi sebelumnya, materi yang kemarin. Silakan Bu. Bu Alfi lagi ya. Terima kasih kesempatannya. Jika kita bicara mengenai materi yang kemarin mengenai citra diri pendamping, dan yang kalau ini adalah bagaimana pembangunan itu berbasis data SDGs. Jadi kita selaku pendamping sudah dikuatkan kemarin apa yang harusnya secara aktual, kemudian ideal sebagai pendamping. Kemudian dalam hal fasilitasi bagaimana pembangunan berbasis data SDGs, artinya bahwa setiap pembangunan itu nanti melibatkan masyarakat dan mementingkan keberlanjutan, sustainable development goals. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Nah ini ada clue-nya, yaitu berdasarkan kerjasama koordinasi profesional, yaitu tugas kita adalah kerja dan afirmasi. Nah di sini kita melihat bahwa materi ini sebenarnya tidak hanya murni pada skill seseorang dalam pembuatan atau penginputan atau memahami bagaimana itu SDGs kemudian implementasinya, tidak, tetapi pada lebih menekankan kepada proses. Yang pertama kita lihat adalah PLD memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas partisipasi dari masyarakat. Yang kedua, poin utamanya adalah harus utamakan diskursus SDGs desa kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan dan implementasi SDGs desa sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh warga. Artinya seorang PLD itu mampu untuk mengawal. Artinya di sini bisa kita lihat adalah kemampuan dalam mengajak, gitu. Kemampuan PLD dalam mengajak. Tapi nanti kita lihat selanjutnya. Nah, ini dia. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah memahami konsep, metode, dan indikator SDGs desa. Kemudian yang kedua, mampu melakukan verifikasi dan uji validasi data SDGs desa. Melakukan verifikasi dan uji. Nah, itu nanti kita lihat di saat kita melakukan proses praktek dalam penyusunan dalam pembukaan aplikasi SDGs. Kemudian yang ketiga, mampu membaca data SDGs desa pada dashboard SDGs desa. Dan kami yakin kawan-kawan di sini pasti sudah tahu karena sudah memfasilitasi ini sejak tahun berapa? Tahun berapa? 2021? Ya. 2021, 2020, mana yang benar nih? Teman-teman, jangan-jangan nggak ada di lapangan nih. Fasilitasi. Iya. Lanjut. Mampu meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa berbasis data SDGs desa dan indeks desa membangun. Kemudian mampu merumuskan strategi aksi SDGs desa melalui mekanisme penentuan prioritas dan selanjutnya dalam membangun desa berdasarkan data SDGs desa dalam indeks desa membangun. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi materi ini tidak untuk membeda konsep, metodologi maupun indikatornya. Jadi nanti materi ini kami tidak akan membawa rekan-rekan untuk bagaimana konsepnya, bagaimana metodologinya maupun indikatornya kita bahas betul atau salah gitu. Kemudian nanti teman-teman pasti akan mengarahkan pada permasalahan kondisi di lapangan. Nah, jadi nanti akan kita temukan bahwa maksud dan tujuan materi ini tidak untuk membongkarnya gitu, tetapi bagaimana teman-teman nanti menguasai, mampu dan bisa mengimplementasikan sehingga bisa mengajak masyarakat dalam konteks apa tadi? Konteks apa? Ngajak masyarakat tadi. Partisipasi.
Nah, itu ya. Lanjut Bu. Nah ini untuk metode konsep metode indikator data SDGs desa. Di sini ada 3 yang mendasar di sini untuk data SDGs ini. Pertama itu adalah untuk masyarakat dan pemerintah desa. Kedua, untuk tenaga pendamping profesional kita. Yang ketiga adalah pemerintah pusat, yang mana sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 ya, yang mana diturunkan oleh Kementerian Desa tentang SDGs desa pada Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020. Nah, pada masyarakat dan pemerintah desa, yang pertama adalah tujuannya adalah apa? Membangun kesadaran kritis masyarakat desa untuk turut serta berpartisipasi dalam setiap tahapan proses perencanaan pembangunan di desa. Itu yang pertama. Yang kedua, pada konteks pemerintah desa, data SDGs ini data yang akurat menghasilkan pembangunan yang tepat. Jadi kalau tidak akurat, jangan-jangan nanti malah salah arah pembangunannya gitu. Karena data ini menjadi rujukan, ya, rujukan bagi pemerintah desa nanti dalam penyusunan perencanaan desa gitu. Nah, kemudian bagaimana untuk TPP? Untuk tenaga pendamping profesional, data ini sebagai alat utama untuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ya. Jadi sebagai alat atau tools atau instrumen gitu. Ya, bagi kita dalam mendampingi kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. Yang ketiga adalah pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat ini untuk apa sih gunanya data SDGs? Itu sebagai salah satunya adalah sebagai basis perumusan kebijakan. Nah, dalam hal ini kita tahu setiap tahun Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal akan mengeluarkan apa? Peraturan Menteri tentang prioritas penggunaan dana desa pintar. Jadi memfasilitasi. Nah, tidak apa-apa. Memang PLD sepertinya kita cari. Nah, ini kayaknya Lida nih. Nah, istrinya 2 nih. Tambah 1. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Nah, terkait dengan masyarakat dan pemerintah desa tadi, data SDGs ini ya, data SDGs ini dalam konsepnya itu adanya kolaborasi dan partisipasi. Jadi konsep pembangunan menggunakan data berbasis SDGs ini adalah konsep kolaborasi dan partisipasi, di mana kerjasama seluruh stakeholder, seluruh bagian di dalam masyarakat itu bekerjasama dalam kemudian secara sadar dan ikut serta gitu, untuk melakukan pendataan SDGs ini maupun pemanfaatannya. Nah itu. Nah, metode yang digunakan adalah metode sensus partisipatoris. Nah, karena yang toris barangnya dia agak sedikit ya. Berbahaya. Iya, sangat bahaya. Nah, di mana metode sensus seperti ini artinya melibatkan seluruh apa? Sensus partisipatoris itu. Sensus pendataan yang melibatkan seluruh masyarakat ambil bagian dalam hal ini. Sehingga apa? Sehingga dihasilkan nanti adalah adanya efektivitas dan reliabilitas dari data. Apa itu efektivitas? Efektivitas tepat sasaran. Nah, kemudian reliabilitas apa? Reliabilitas. Ya? Apa reliabilitas? Sesuai dengan kondisi atau bisa dikatakan rasional. Nah, sehingga apa? Supaya metode sensus partisipatoris ini menghasilkan data yang efektif dan reliabilitas,
perlu kesadaran kritis. Disinilah kuncinya gitu. Disinilah kuncinya, kesadaran kritis dari si pendata maupun yang memberikan data, termasuk nanti sampai pada pemanfaatan data itu. Nah, sehingga apa? Pada posisi tenaga pendamping profesional diharapkan kesadaran kritis dari masyarakat ini yang pertama mampu menyederhanakan konsep metode dan indikator SDGs desa. Ayo. Jadi kita diharapkan mampu menyerap SDGs adalah apa gitu, sesuai dengan Permendikbud nomor 21 tahun 2000 berapa? Tahun 2000 berapa? Nah, itu. Untuk ya, kayaknya yang begadang itu. Uji validasi data SDGs desa. PPP diminta untuk memiliki kemampuan dalam memverifikasi dan uji validasi, verifikasi dan uji validasi data SDGs desa. Jadi kita diharapkan punya kemampuan itu gitu. Jangan-jangan nanti teman-teman sudah memfasilitasi bagaimana bulannya, bagaimana pengambilan data di lapangan, sensusnya, kemudian bagaimana penginputannya dalam aplikasi. Teman-teman tidak bisa membaca hasilnya gitu. Harus bisa ya, teman-teman harus bisa, harus mampu. Nah, makanya materi ini nanti kita akan mengajak teman-teman, kita akan memberikan arahan kepada kawan-kawan, supaya kawan-kawan nanti dapat melakukan uji dan validasi data. Ya. Jadi nanti kita akan mengambil kasus beberapa wilayah gitu di Kalimantan Tengah. Kemudian kemampuan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa berbasis data SDGs desa. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Apakah melibatkan masyarakat ini mudah gitu? Nah, tinggal kita menghubungi kepala desa, Pak Kades, besok kita musyawarah. Ada undangan Pak Kades dan menjamin bahwa peserta musyawarah itu adalah keterwakilan dari seluruh masyarakat yang ada di situ. Ya tidak mungkin. Nah, inilah kita perlu kita perlu menguasai terkait dengan data ini. Kemudian bagaimana nanti menyederhanakan itu dan bisa menjelaskan kepada masyarakat pentingnya akan data ini. Gitu. Kemudian kemampuan menyusun dan menentukan langkah dan strategis aksi data SDGs. Sehingga apa? Sehingga dari hasil ini diharapkan data itu dengan konsep by name by address. Bantu saya ini bahasa apa nih? By name by address. Bahasa daerah maju. Artinya by name by address. Ada alamat dan nama. Ya, nah yang di ujung. Nah, ini saya lihat beliau ini mantap. Ayo bro. Baca. By name by data. By name by address. Sama. Benar. Yuk. Ayo. Nah, beliau yang di ujung yang berdua ini sibuk membahas by name by address. Diskusi mungkin ya, masih diskusi. Ya, jadi data ini per individu, ya. Memang betul-betul satu orang, satu alamat, presisi. Sehingga nanti apa yang dihasilkan dari data ini adalah presisi. Gitu. Dia nanti arahnya adalah pada ketepatan sasaran. Nah kemudian juga selain itu konsepnya adalah apa? No one left behind, sesuai dengan yang disampaikan oleh Bus Menteri dan juga dituliskan dalam sebuah buku. Kemudian juga konsep peraturan Menteri Daerah Nomor 21 Tahun 2020 ini bahwa tidak ada satu orang pun yang apa? Tertinggal. Sehingga apa? Sehingga data ini nanti masyarakat itu ya mengetahui pemanfaatan dari data ini, memahami dan yakin bahwa oh data ini memang untuk kepentingan kami juga gitu. Nah, sehingga tumbuh kesadaran dalam dirinya, selain dia sebagai
orang yang nanti akan didata atau mereka dari masyarakat itu yang nanti menjadi relawan pendata itu, mereka bisa memahami dari manfaat data itu lanjut Bu. Nah ini. Nah sekarang teman-teman di sini sudah punya akun SDGs? Sudah punya? Belum. Ada yang belum? Belum saya. Teman saya belum Pak. Ya sebentar. Belum. Oh mungkin baru Dibantu Ter. baru masuk. Baru. Baru masuk baru dimasukkan. Nama baru dimasukkan. Baru dimasukkan. Nanti di luar aja. Namanya jauh mikro tinggi. Jadi ya Mbak, jadi ya jaga sedikit gitu. Artinya semua TPP harus memiliki akun SDGs karena semua TPP itu pasti ada. Nah mungkin karena yang belum ada, yang belum punya itu orang baru gitu, ya baru. Dan nanti akan kita fasilitasi teman-teman, nanti akan berkoordinasi dengan tenaga ahlinya untuk memasukkan data teman-teman supaya memiliki akun SDGs untuk mengakses data ini. Nah, teman-teman tadi pasti sudah memfasilitasi, tadi sudah menyampaikan, teman-teman pasti sudah memfasilitasi kegiatan SDGs desa ya, kecuali mungkin yang baru dimasukkan tadi itu pasti berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman. Yang pertama adalah bagaimana proses pendataan SDGs desa di desa Anda. Bagaimana proses pendataan SDGs desa di desa Anda yang dilakukan? Nah, yang saya bantu? Yang saya bantu? Nah, memang kayak gini, TPP itu kalau mau ditanya itu pura-pura sibuk gitu. Oh, dari tujuh. Anu Pak, semua capek dari jauh. Oh, bisa berkata. Baik, silakan. Siapa nih? Ya, silakan. Sambil berbagi nanti juga kita akan mendokumentasikan. Transport ya. Pendataan ya. Tanda tangan ya, jangan lupa. Tulis banyak-banyak lah. Ya. Banyak apa? Transport lah. Tiket. Anu Pak. Ya. Nanti teman-teman sambil ini ya. Kemudian yang kedua, apakah kesulitan dan adakah kendala yang ditemui di lapangan? Datanya hilang. Ada lagi? Datanya meraju. Pendatanya meraju. Oh gitu. Input hilang Pak. Hilang di aplikasi berarti. Hilang di aplikasi Pak. Jadi nanti Pak. Hilang di aplikasi ganti ganda semua. Kemudian yang ketiga Bu. Yang ketiga Bu. Kemudian yang ketiga, sejauh mana progres perkembangan pendataannya. Nah, jadi ada kesulitan, ada kendala yang ditemui, kemudian sejauh mana sih proses perkembangan pendataan itu gitu. Tidak mungkin teman-teman tidak tahu karena ini adalah bagian dari tugas fasilitasi teman-teman. Nah, ini nanti ya silakan dituliskan di dalam kertas dikatnya, dituliskan nanti dikumpulkan kepada rekan-rekan. Kita kasih waktu sebentar. Menit.
difokuskan. Agak pasti Memang kehidupan ya. dari konsep. Baik, selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan dikumpulkan. Dikasih nama Kak Pak. Iya, tulis namanya juga. Gitu. Kita tahu putri mana, putri Sambo, putri apa gitu. Ya kan, ditulis. Iya, oke. Terus ribu kan? Bapak saya udah Itu jawaban sebenarnya itu. Ya, silakan, silakan. Bagaimana proses pendaftaran di desa Anda? Anda itu Anda pendamping desa atau Anda sebagai orang desa? Bukan, Anda di desa Anda, di desa dampingan Anda. Oh ya. Ya. Kan di sini pendamping semua nih. Atau ada yang nggak pendamping? Ya, penggerak. Iya, penggerak. Dan kita itu sebagai vibrator, gitu. Yang bergerak. Dan eksekutor dari dalam. Nah, kawan macam kawan. Nah, kapan kali tiba-tiba Kami sebagai pengamat Iya, mencatat. memang. dipresetnya terus. Yang dari dalam itu yang mana? Selesai. Yang mati. Itu pasti Baik, teman-teman semuanya, ini sudah ini jawaban dari teman-teman semuanya ya dari pertanyaan ini. Ini yang pertama dari siapa nih? 1, cukup ya, cukup baik. 2, geografis, sinyal internet. 3, tidak berjalan dengan baik. Ini masalah ya? Ini masalah tidak? Ini jawabannya siapa? Masalah ya? Ini masalah. Kemudian yang kedua, ini siapa? Ada namanya sini, Suma, aku bacain ya. Cuma cantik Bu, tadi lupa nanya. Oh iya, Suma cantik. 1, macet data yang diinput hilang, kemudian tidak terbaca. Kemudian yang kedua, jalan sasaran yang diinput belum selesai karena singkatnya waktu pelaksanaan. 3, ada yang sudah 80%, ada yang masih 50% karena jumlah dasar jajaran, sasaran yang banyak. Ya, berarti dari semua ini sepertinya itu ada masalah ya teman-teman. Jadi untuk RTL ya, ini tugas buat teman-teman semua agar masalah yang sudah
pertanyaan yang sudah dijawab oleh teman-teman sekalian dan itu menjadi masalah bagi kalian, RTL-nya kalian harus mencari solusi. Kira-kira dari seluruh masalah yang sudah dijawab oleh teman-teman sekalian, solusinya apa? Itu RTL buat teman-teman semuanya. Bisa? Bisa? Solusinya internet. Contoh, solusi internet itu bagaimana? Contoh. Contoh satu, solusi internet kalau misalnya daerahnya masih paket ya? Nggak ada paket, nggak ada orang jual paket. Ada yang jual. Sebagai pendamping desa, karena saya bukan pendamping desa, sebagai pendamping desa, inisiatif kalian itu apa? Agar internet itu bisa ada. Di bawah tiangnya gitu. Dan itu kan di pemerintah pusatnya. Minimal ada inisiatif. Solusi yang ditawarkan dari pendamping desa untuk pemerintah setempat apa? Iya kan teman-teman? Hei, masih fokus dulu. Bisa nggak teman-teman? Kalau jauh bagaimana? Ya. Jauh itu, di atas pelosok. Makanya saya minta solusi dari Anda yang tahu daerah setempat Anda. Nggak tahu solusinya, makanya kita bertanya. Solusinya Anda yang memberikan, bagaimana? Itulah No, jawabannya. ini masalah ini ada di daerah setempat Anda, bukan daerah saya. Dan masalah ini didapatkan dari hasil lapangan Anda sendiri. Kira-kira solusi yang ditawarkan oleh Anda apa? RTL buat kalian itu. Biar ada selesai ini, ada tindak lanjut dari kalian. Solusinya ketika di pemerintah daerah ini, kendala ini yang kita dapatkan di lapangan, solusinya kita ini. Kira-kira gimana? Kami PLD, Bu. Kami PLD. Di kabupaten, Bu. Ya, ini masalahnya Bu. Ibu pelatih, kami PLD, kami nggak tahu bagaimana caranya. No, maksud saya begini, teman-teman. Ini kan masalah. Ini masalah ya, masalah buat teman-teman pendamping, bukan PLD. Nah, kan selesai ini, teman-teman, bapak-bapak sekalian kan yang turun melatih kan? Iya kan? Nah, pasti ada masalah yang ditemukan nih. Ibu juga melatih, caranya. Tapi bayarannya Boleh Pak, boleh. Jadi Cuma topus. melihat dinamika gambar radio ini kita bicara internet. Kalau kita baca di situ itu kejawab data di lapangan dulu belum masuk ke internet data inputnya. Nah, gitu Bu. Gitu. Ya. Kalau kita bicara internet itu kan bahasanya kan kalau pemahaman saya sebagai PLD itu bahasa penulisan itu berbasis data satu data awal dulu. Data awal itu sudah jadi, gitu, baru di input. Nah proses di input itu kan boleh dapat di mana setelah pendataan awal itu dilakukan. Itu menurut kami PLD dan kita boleh dapat. Terima kasih Pak. Jadi desa kami Ibu sudah melakukan gitu ya. Jadi di desa kami sudah melakukan penentukan. Kemudian data itu hilang karena ada masalah kemarin. Kemudian si penginput ini tidak mau input lagi. Dan mereka tidak bisa dibayarkan karena tidak ada memenuhi penginputan yang tidak bisa diberikan. Penginputan hilang. Kira-kira bayangan ini memang ini desa kami, semestinya solusi kami yang tahu. Tapi ada tidak gambaran atau petunjuk dari Ibu? Ini direkam ini. Intimidasi itu. Intimidasi itu. Terima kasih.
itu penilaian terakhir tadi memang saya tertekan ya. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Ini bukan untuk kita membahas pembuatannya bagaimana, tetapi apakah memang betul ada permasalahan di desa, di wilayah dan dengan teman-teman. Kemudian juga kami ingin tahu prosesnya seperti apa sih pendataan di sana gitu. Nah ternyata di tingkat desa itu kita menemukan berbagai macam kendala gitu. Ada enumeratornya mungkin yang nggak mau mendata lagi, kemudian mungkin masyarakat yang menjadi objek pendataan itu tidak memberikan datanya gitu, karena pemahaman mereka bahwa ini akan dapat bantuan gitu. Ini bisa seperti itu. Kemudian apa yang dihadapi oleh teman-teman gitu dalam menjamin dan enumerator adalah ya. Tetap kami ada masalah Pak. Enumeratornya itu kan pakai sebutnya pakai HP. Betul. HP-nya sudah enumerator. Dengan pulsa ya. Ya, oke. Waduh, lagi. Aset desa loh yang dijual itu. Baik, jadi itulah yang dihadapi, teman-teman. Dan kami yakin, misalnya kendala yang paling besar itu apa? Setelah pendataan selesai dilakukan adalah pada proses penyebutan. Karena tidak semua desa memiliki signal internet. Nah, tapi kan itu bisa diberikan solusi kepada desa untuk mendatangi tempat di mana yang ada signal internet. Tidak perlu teman-teman menganjurkan kepala desa untuk beli tower, gitu. Perlu anggarkan saja dana operasionalnya. Iya. Kalau rekan yang di ujung kayaknya mau beli, gitu. Nah. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada praktek ya, praktek yaitu analisis data kualitatif dan kuantitatif dari SDGs. Nanti kita praktek, makanya saya tanyakan tadi, apakah teman-teman itu sudah punya akun SDGs atau tidak gitu. Karena kita teman-teman harus membuka semua gitu supaya tahu praktek langsung, dan nanti kita ajarkan teman-teman menganalisa data kita itu yang dalam bentuk numerik, angka, kemudian bagaimana penjelasannya, sehingga nanti ada rujukan gitu. Ada rujukan menjadi hadirnya peta jalan pembangunan di desa yang didapat dari data SDGs ini. Ya, baik. Teman-teman online semua laptopnya. Nah, kita nanti praktek, kita gunakan akun ya. Ini ya, kita gunakan. Teman-teman yang sudah membuka websitenya, dashboardnya, kita gunakan usernya punya Kabupaten Bali Timur. Ya, silakan dulu dibuka. Laptopnya yang dibuka. Yang punya teman sebelahnya yang dibuka. Masih ingat ya? User itu nick ya? Ya, passwordnya menggunakan nomor telepon. Sebentar, putri kita sedang iya, pangeran juga putri.
Tapi enggak rekomendasi biar bisa kelihatan namanya. Gimana? Biar bisa kelihatan fotonya. Paslonnya ya. Kita bacakan aja ya. Iya, iya. Paslonnya tadi, Mr. Coach-nya 620. Enam dua kosong 06 2010 69 nolnya 4 kali. Ya. Passwordnya 0821 2644 3553. Sudah bisa semua ya? Ya, 0821 2644 3553. Sudah bisa semua? Usernya 62040 620 10 69 nolnya 4 kali. 6204 0106. Sudah bisa semua teman-teman? Ada yang belum bisa? Sudah ya? Oke. Usernya ulang ibu. 620 406 406 ada 2010 69 nolnya 4 kali. Wah, ini kayaknya nggak pernah buka akun kita. Iya. Dengan HP. Ceritanya antara dua itu. Dulu teleponnya ini adalah data proyek nasional ya, proyek nasional untuk visioner. Visioner ini ada berapa? Ada 4 ya. Nah, jadi visioner desa, RT, keluarga dan individu. Jadi ini totalnya yang paling ini, yang di atas ini proyek nasionalnya ada totalnya gitu. Totalnya. Nah, untuk hariannya data nasionalnya itu yang di bawah. Nah, itu. Visioner desa harinya ada 5 sama totalnya yang belum masuk gitu sampai dengan hari ini karena data ini capaian SDGs. Nah secara keseluruhan capaian SDGs untuk Nah itu ya, kita betul-betul sudah. Ini karena kita menggunakan akun kabupaten, ya, akun kabupaten, sehingga yang pertama yang kita tampilkan di sini adalah untuk data SDGs progres untuk Kabupaten Barito Timur, ya, Barito Timur. Tapi nanti teman-teman bisa membuka aksesnya untuk melihat progres perkembangan data SDGs masing-masing desa dan masing-masing kecamatan dan desa. Silakan. Nah ini angka perolehannya. Nah capaian keseluruhan adalah 48,16%. Capaian keseluruhan ya dari 18 SDGs itu. Jadi data yang masuk adalah 48,16. Nah Oke, kita buka ya kecamatan dulu, kita buka desanya, nanti kita pilih kecamatan. Ini kecamatan Awang ya, desanya Bungkur Nanakan. Ya, kita buka itu. Coba tampilkan, klik tampilkan, kita lihat. Nah ini Bungkur Nanakan. Nah, capaian progres data SDGs-nya adalah 50,22%.
Nah sekarang kita lihat nanti, karena ini teman-teman nanti diajarkan bagaimana mengidentifikasi, menganalisa ya, dan membaca data baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Sekarang kita lihat dari SDGs pertama. Nah, capaian untuk SDG 1, desa tanpa kemiskinan, yaitu 62,11%. 62,11% dari 100%. Ini lebih dari 50 ya. Kita lihat indikatornya. Nah, capaiannya di sini. Nah, ini kita Nah, teman-teman dalam proses membaca ya, membaca saja. Jadi data hasil pendataan ya, hasil pendataan proses pendataan desa Wungkur tadi pada SDG 1 ya. Indikatornya yang pertama, nah dalam proses membaca ini yang perlu kita lihat adalah ada sasarannya, kemudian capaiannya dalam progresnya gitu, dalam tahun itu pendataannya. Kemudian data 2021 itu adalah data yang sudah ada atau existingnya. Nah, yang perlu juga nanti teman-teman lihat adalah satuan gitu, ya. Nanti teman-teman perlu lihat adalah pada posisi satuannya. Coba kita lihat pada indikator pertama, ya, teman-teman. Yang pertama, tingkat kemiskinan desa mencapai 0%. Ya. Capaiannya, hasil pendataan itu adalah 34,78%. Data yang ada ya di tahun 2021 masih ada 15 jiwa, berarti ada 15 orang yang masih miskin. Makanya capaiannya dia adalah baru mencapai 34,78%. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi ke yang kedua, tingkat kemiskinan ekstrim desa mencapai 0%. Tingkat kemiskinan ekstrim desa mencapai 0%. Capaian yang diperoleh oleh desa Wungkur ini adalah 34,78%. Kemudian di data tahun 2021 itu masih ada 15 jiwa. Ya, 15 jiwa. Ya, kalau dua data ini kita lihat, dia mencapai 0%. Jadi dia semakin kecil, berarti semakin apa? Semakin buruk atau semakin baik? Semakin baik. Ya, semakin kemiskinannya semakin turun. Nah, kemudian persentase warga desa peserta SJSN bidang kesehatan mencapai 100%, capaian 100. Data yang ada adalah 15 jiwa. Nah, kemudian keluarga miskin, ya, oke, kita lanjut. Kemudian keluarga miskin dengan akses sanitasi layak, gitu. Akses sanitasi layak. Kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini, dia 0%. Kemudian data tahun 2021 0 keluarga. Artinya apa? Artinya tidak ada keluarga miskin yang memiliki akses sanitasi yang tidak layak. Artinya sanitasinya sudah layak semua. Artinya tidak ada keluarga miskin lagi yang tidak memiliki akses sanitasi.
yang tidak layak itu maksudnya gitu. Sehingga datanya dia tidak ada keluarga lagi, keluarga miskin lagi yang yang memiliki akses sanitasi yang tidak layak. Nah, kemudian kita melihat di sini ada data, ada yang di bawah itu indikatornya yang kelihatan beda ya, karena ini sebenarnya kan angka gitu. Nah, ini ada keluarga miskin korban bencana yang ditangani mencapai 100%. Keluarga miskin korban bencana yang ditangani mencapai 100%. Nah, untuk capaiannya bukan angka ya, tetapi NA, not available, atau apa? Tidak ada data. Nah, kemudian sehingga apa? Sehingga data juga di tahun 2021 juga dia juga tidak terbaca. Padahal ini ada satuannya adalah jiwa. Harusnya di sini adalah angka. Nah, ini yang jadi nanti kita bahas teman-teman terkait dengan kemudian selanjutnya kita ambil lagi contohnya lagi SDGs. Nah, pada sisi 7 ya, sasarannya adalah keluarga pengguna listrik mencapai 100% dengan konsumsi lebih dari 1.200 kWh per kapita. Capaiannya untuk desa Wungkur ini adalah 100%. Jadi data 91, artinya 91 keluarga di desa Wungkur itu sudah menggunakan listrik ya. Menggunakan listrik. Kemudian keluarga pengguna artinya kemudian data 2021 ada 91 keluarga, artinya 91 keluarga ini sudah menggunakan bahan bakar gas gitu. Jadi tidak ada lagi yang lanjut, keluarga pengguna minyak untuk transportasi dan memasak kurang dari 50%. Nah, capaiannya adalah 100%. Data yang ada di tahun 2021 0 keluarga, tidak ada keluarga gitu. Bagaimana kawan-kawan sudah bisa membaca kaitannya dengan data SDGs? Mungkin kawan bisa melihat yang ada di layar kawan-kawan, karena memang kawan-kawan pendamping desa maupun PLD harus bisa membaca data, sehingga nanti ketika data-data ini dari mana ya, siapa ya, itu nanti bisa dikomunikasikan ke desa, sehingga nanti untuk perbaikan kaitannya dengan perencanaan. Oke, kalau angka 62,11 tahu nggak kawan-kawan dari mana? Yang desa tempat kemiskinan 62,11%. Sudah tahu ya dari mana? Oke, ini 16% itu apa isinya? Kita klik ya. Nah, tinggal klik di angka yang tadi. Nah, di sini ada indikatornya ya, indikator 78%. Dan ternyata masih ada 15 jiwa yang belum ya, yang belum, yang masih di tingkat kemiskinan kan gitu. Nah, jadi kita melihat seperti itu. Dan tadi angka yang tadi 68 tadi itu adalah penjumlahan dari beberapa indikator ya. 34,78 ditambah 34,78 ya, ditambah 100 ditambah 0 sampai ke bawah beberapa indikator. Nah, ini kan banyak nih, sekitar 15 ya. Itu 15 dijumlah, kemudian dibagi dengan indikator yang ada, kecuali yang NA. Yang NA ini adalah not available, itu maksudnya
data belum terdata atau bisa saja kawan-kawan enumeratornya belum mengikut datanya, jadi tidak di apa pembagian. Ini contohnya berapa? Nah, itu jadi ada berapa indikator ya? 15 ya. Jadi nanti yang jadi dijumlahkan dibagi dengan NA-nya cuma 1 ya. Berarti dibagi 14. Karena NA-nya bukan pembagi. Itu ya kawan-kawan ya. Gimana teman-teman? Coba yang lainnya Pak, kita cek yang lainnya. Nah, yang seperti bawah. Nah, itu yang pertama apa itu? Desa tanpa kesenjangan itu. Coba kita buka. Nah, di sini. Itu jumlahnya tadi berapa nilainya ya? Ini koefisien ini desa di bawah. 32,8 ya. Nah, jadi 32,8 itu adalah ya 20,1 ditambah 100 ditambah 8,23 ditambah 0. Nolnya berapa? Dibagi 4. Itu ya kawan-kawan ya. Kemudian yang belakang itu ada 43 jiwa. Itu adalah kalau jiwa berarti kan orang. Berarti dari indeks kebebasan sipil mencapai 100%, berarti karena sudah mendekati 100%, berarti masih ada 43 yang belum gitu. Itu ya kawan-kawan. Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100%. 8,23 berarti masih ada 13 ya yang belum terdata ya. Seperti itu ya teman-teman membacanya yang belum ya. Gimana teman-teman sudah paham ya? Sudah, saya ikut sudah dilaporkan. Ya. Ya maksudnya kenapa kawan-kawan pendamping mengetahui cara membaca ini? Karena nanti juga kaitannya dengan materi berikutnya. Nanti kan ada perencanaan. Ketika data ini kenapa kita jumlahnya 37 gitu? Ternyata apa yang harus kita lakukan? Nah di sini nanti kita akan lihat juga ada rekomendasi. Ini download ya. Jadi memang ketika membuka ini kalian harus pastikan ada akses internet ya. Ini sampai 2030 ya, kita bisa tampilkan semua. Jadi sampai dengan tahun 2030. Oke. Dia akan download dalam bentuk Excel. Kemudian kawan-kawan bisa membuka Excelnya. Nah, sini ya teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan tadi kan di yang halo. Yang di SDG 1 tadi ada 15 ya. Ada 15 indikator ya. Di sini kita bisa lihat nih, coba kita itu yang satu ya, nomor SDG berapa? Terus yang satu aja. Yang 15. Ini berapa jumlahnya? Cuma 13. Berarti dari 15 tadi kan indikatornya tuh. Ternyata yang direkomkan untuk diperbaiki hanya 13. Ya, maksudnya gitu ya. Nah, apa saja? Tadi ya, tingkat kemiskinan desa mencapai 0%. Ya. Di data SISA tahun 2021 ada 170 jiwa. Yang tadi soalnya kita. Ini soal tadi aja. Ini lah nih, ada 241 jiwa ya. Ini berapa nih? Ini biasa beda ya. Oke lah, nggak apa-apa ya. Jadi tadi kita kayak gini Pak. Ya. Jadi tadi di indikator yang kita lihat tadi kan ada 15 indikator. Kemudian kita lihat di rekomendasi ternyata di sini hanya yang nomor 1 tadi berapa Pak indikatornya? 15. Ya 10 ya. Tadi berubah desa ya.
Jadi 10. Jadi dari 15 hanya 10 yang direkomkan. Apa saja? Misalkan nih, tingkat kemiskinan desa mencapai 0%. Karena mendukung yang nomor 1 kan. 2000 data ini 241 jiwa. Diharapkan di 2002 turun menjadi 214 jiwa. Gitu ya. 2023 187 jiwa. Jadi kan berturun sampai dengan tahun 2030 sampai 0. Nah, gitu. Ini rekomnya. Jadi sebenarnya ketika dan itu ada dananya juga ya. Jadi berapa sih uangnya? Jadi perkiraan biayanya. Sekitar 241 juta ya. Nanti sebelum biayanya bisa dari Pemda atau Sadekan. Nah, ini bisa menjadi acuan ketika dalam penyusunan perencanaan di desa. Jadi mungkin untuk menurunkan angka sebanyak 241 jiwa nggak mungkin dalam 1 tahun, mungkin bertahap. Nah, caranya mungkin seperti ini. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Sama. Jadi kita akan lihat desa kita. Nah, turun ke bawah ini. Tadi kita kan banyak sekali ya. Ini kan SDG yang D itu ada nomor 1, itu ada SDG nomor 1. Yang 22 itu ada nomor 2. Nah, ini yang nomor 2 hanya 2 saja yang rekomendasi. Jadi sampai SDG nomor 18. Seperti itu. Gimana kawan-kawan? Paham? Belas. Sudah jelas ya? Belas apa belas? Ya, jadi nanti kita berharap ketika kawan-kawan pulang ke desa, teman-teman bisa menyampaikan kepada pemerintah desa, ternyata ini data desanya seperti ini, apa yang harus kawan-kawan maksudnya menyampaikan ya memfasilitasi ke desa ini lupa data seperti ini apa yang kita perbaiki. Jadi harapannya yang berkaitan dengan SDG bisa untuk perencanaan di tahun-tahun berikutnya. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Baik, saya kembalikan ke Pak Yusrin. Nah. Mungkin sedikit terkait data SDGs ini, karena ini kan memang benar-benar harus pas kita menyampaikan. Nah, mungkin ini bukan hanya untuk kelompok penyaji, untuk kita semua. Karena bicara capaian, pasti dia bicara target. Nah, bagaimana cara kita tahu data SDGs yang sudah di-input ini bisa kita pakai untuk perencanaan pembangunan desa. Jadi maksud saya begini, ketika data ini inputannya belum clear, kalau kita buka di dashboard profil desa, kita akan melihat jumlah penduduk, jumlah RT, jumlah KK. Kalau kita mau membandingkan data yang sudah di-input, di situ sudah lengkap, individu 1.200 jiwa itu sudah terinput semua misalnya. Kemudian KK-nya sudah terinput semua. Itu seperti apa? Iya, data kita melihat itu di mana? Karena kalau itu belum fix atau belum terinput semua, artinya masih belum bisa maksimal kita menggunakan data ini. Nah, mungkin itu Bu. Terima kasih. Kawan-kawan kemarin sempat ikut hadir di Zoom webinar yang materinya punya kita enggak? Di situ sampaikan memang ada pertanyaan. Bagaimana? Mereka sampaikan ya, kita bagaimana mengetahui yang 241 orang itu siapa aja kan gitu ya misalkan. Dan itu memang kalau di wilayah kita selaku pendamping kita hanya bisa membantu mencari data. Data-data saja adanya di data desa, di enumerator. Kita memang tidak bisa karena itu adalah kewenangannya desa. Jadi kita tidak hanya ada mereka yang tahu enumerator desa. Kita hanya membaca ininya saja. Itu informasi yang saya dapat dari desa. Jadi memang kita tidak bisa sampai tahu berapa sih jumlah desa yang siapa namanya pasti atau BND-nya kita memang tidak tahu. Kita hanya menyampaikan saja. Ketika ini sudah tersaji satu orang misalkan jiwa, ya kita sampaikan ke desa yang tahu namanya mungkin desanya lagi. Itu Pak ya. Oke, memang ada wilayah-wilayah yang memang kita sesuai dengan tupoksi kita saja. Mungkin yang ini lebih. Ada kena ikut dong. Oke. Baik. Terima kasih teman-teman. Saya kira cukup ya waktunya ya. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa memahami dan mempraktikkan ini. Silakan sering-sering saja dibuka
apa namanya aplikasi edisinya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ismin Dayatora Tangerang dari kelompok 2.